الحمد لله الذي من علينا بالدين القوي وهدانا إلى الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا إخوتي عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama untuk selalu berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Mari kita jalankan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar, sekaligus kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kehidupan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diharapkan nantinya kita akan meraih kebahagiaan dan keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat yang saya baca pada pembukaan khutbah tadi adalah merupakan dua ayat yang sangat familiar di telinga kita. Dua ayat yang sering kita dengarkan. Bahkan di antara panjenengan, insya Allah banyak yang sudah hafal dengan dua ayat ini. Dua ayat ini termaktub di dalam surat Al-Ghasyiyah, ayat yang ke-25 dan 26, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dua ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa kita sebagai manusia, siapapun kita, dari status sosial manapun kita, laki, perempuankah, kaya, miskinkah, pejabat, rakyat biasakah, mukmin, kafirkah, munafikkah, ahli ibadahkah, ahli maksiatkah, semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita renungkan bersama, sehari semalam 24 jam, kegiatan-kegiatan rutinitas kita, katakan dari pagi kita sholat subuh berjamaah,
Kemudian biasanya dilanjutkan dengan berzikir sampai waktu syuruk. Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian bersiap-siap untuk bekerja. Ada yang di kantor, ada yang berbisnis, ada yang memanfaatkan dengan bersilaturahim. Kemudian siang, asar, maghrib, isya, istirahat. Rutinitas ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah tidak akan berjalan selama-lamanya. Semuanya pasti akan mentok berakhir, lebih-lebih ketika ajal mendatangi kita. Semuanya akan terhenti dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti akan menghadap, akan bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita sebagai manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya ada pada ayat berikutnya. Thumma inna alaina hisabahu. Kita manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain akan dihisab oleh Allah. Allah akan mengadakan perhitungan amal. Kita hidup di dunia, katakan diberi usia 60, 70, 80 tahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari usia itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita. Amal-amal yang terbaik, amal-amal yang terburuk, amal-amal yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, semuanya akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketahuilah ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya proses hisab ini ada 2. Yang pertama adalah hisaban yasira, adalah hisab yang ringan. Bagi siapa hisab yang ringan ini? Tidak lain adalah bagi orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang bertakwa, orang-orang mukmin yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mukmin yang baik, yang selalu mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan. Lantas gambarannya bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil orang mukmin ini. Kemudian Allah akan bertanya kepada orang mukmin ini, bagaimana dengan usia yang telah diberikan oleh Allah? Dipergunakan untuk apa? Bagaimana dengan ilmunya? Apakah sudah diamalkan? Bagaimana dengan hartanya? Dari mana harta kita peroleh? Untuk apa kita belanjakan? Dan setiap nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan ditanya oleh Allah. Dan orang mukmin ini sukses di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah mempersiapkan sematang-matangnya ketika di dunia ini untuk menghadapi prosesi hisab ini. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesempurna-sempurnanya orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya di sana sini masih terdapat kesalahan, kekhilafan, dosa, baik yang disengaja, lebih-lebih yang tidak disengaja. Karena orang mukmin itu juga manusia. Kita manusia, tidak akan terlepas dari yang namanya dosa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dosa-dosa orang mukmin ini. Kemudian Allah bertanya, Allah berkata, Allah berfirman kepada orang mukmin itu, "Ata'rif dzamba kadza wa kadza?" Fulan, apakah engkau mengakui bahwa engkau telah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa itu, dosa itu? Ternyata orang mukmin ini begitu jujur, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia mengakui semua. Bala, na'am ya Rabbi. Iya wahai Allah,
aku telah melakukan ini itu, aku telah melakukan kesalahan, kekhilafan, dosa kepadamu. Bahkan hatta qarrarahu bidzunubi, orang mukmin ini benar-benar telah mengakui akan dosa-dosanya. Bahkan wara'a fi nafsi, orang mukmin ini khawatir terhadap dirinya, annahu halaka, dia akan celaka dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang mukmin ini, satartuha alaika fid dunya. Sungguh aku telah menyembunyikan dosa-dosamu ketika di dunia dulu. Tidak ada orang yang tahu kau melakukan dosa ini, dosa itu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini juga aku mengampuni dosa-dosamu semuanya. Inilah hisab yang ringan. Hanya sebatas diperlihatkan saja di hadapan orang mukmin. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dosa-dosanya, ini tidak dibongkar di hadapan para manusia. Tidak dibongkar di halayak orang banyak, tidak. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan, Allah justru menyembunyikan. Bahkan tidak ada yang tahu. Innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang mukmin. Kemudian wasatartuha, Allah menyembunyikan dosa-dosanya. Dia jujur, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya. Kemudian dia menerima dengan tangan kanannya. Lantas dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Siti Aisyah, istri Nabi kita Muhammad SAW, pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Wahai Rasul, apa hisab yang ringan itu? Beliau menjawab, ar-rajul tu'radu alaihi dhunubuh thumma yatajawaz anha. Adalah orang mukmin ketika diperlihatkan dosa-dosanya di hadapannya, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hisab yang sangat amat berat dan melelahkan. Bagi siapa? Ini diperuntukkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang muslim yang melakukan kefasikan-kefasikan, dosa-dosa besar. Mereka akan mengalami hisab yang sangat berat, yang sangat melelahkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencecar pertanyaan dengan detail. Bahkan Allah akan membongkar seluruh dosa-dosanya di hadapan para manusia. Seorang anak akan dibongkar dosa-dosanya di hadapan orang tuanya, orang tua di hadapan anaknya, murid di hadapan gurunya, guru di hadapan muridnya, dan begitu seterusnya. Lebih-lebih orang-orang munafik, orang-orang yang hanya beriman di lisannya saja, tapi tidak beriman di hatinya, kelak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memanggil orang-orang munafik, dan orang-orang munafik pun mengatakan, amantu billah, amantu bika, wa bi rasulika, wa bi kitabika, wa shallaitu, wa sumtu, wa tasaddaqtu. Wahai Allah, aku telah beriman kepadamu, aku beriman akan kitabmu, rasulmu, bahkan aku sholat, aku puasa, aku bersedekah. Semuanya lillah, karenamu wahai Allah. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, al-an nab'ats,
syahidana alaik. Sekarang akan aku datangkan saksi-saksi untuk kalian. Orang-orang munafik khawatir, sehingga dia bertanya kepada Allah, man dalladzi yashhadu alaina, siapa wahai Allah yang kau jadikan saksi atas kami? Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menutup rapat-rapat lisan mereka, dan Allah berfirman kepada tangan-tangan mereka, kepada kaki-kaki mereka, kepada kulit-kulit mereka, tulang belulang mereka, daging mereka, paha mereka, semuanya disuruh bersaksi apa aslinya orang ini. Semuanya akan dibongkar di hadapan Allah, di hadapan para manusia. Dan sekali lagi, ini adalah hisab yang sangat amat berat. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap semoga kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan. Tentu mari kita bersama-sama, sisa-sisa usia kita ini kita bergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Baik untuk diri kita, keluarga kita, orang lain. Dan kita juga berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh yang baik. Siti Aisyah pernah mendengar Nabi setiap sholat, sesudah tasyahud akhir, sebelum salam, beliau berdoa kepada Allah dengan Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Sekali lagi mari, ini bisa kita praktekkan bersama-sama. Setiap sholat kita, sholat wajibkah, sholat sunnahkah, untuk beristiqomah sebelum salam, sesudah tasyahud akhir, membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya menghisab kita dengan hisab yang ringan, dan tentu insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu anna Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iri ashabi nabiyika ajma'in wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat wa ghafiru dzunub khadhi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.